Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik 196 perceraian tak terduga. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lin Yu menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan mata hampa. Yusuan dan Paman Sen tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Jiarong, tidak ada teman di bidang bisnis. He Jinxiang menghela nafas. Padahal, sudah lama ia harapkan hari ini, He Ji, dengan harga murah dan batu kasar yang melimpah dari Makun, kualitas dan harganya sangat bersaing. Dengan kualitas super tinggi dan harga terjangkau, dengan cepat menelan pangsa industri perhiasan di kota Qinghai, yang pasti akan menarik kecemburuan dan ketidakpuasan dari perhiasan lainnya. Semua jenis balas dendam dan metode pasti akan mengikuti, tapi dia tidak menyangka bahwa yang pertama dilakukan He Ji sebenarnya adalah keluarga Sen. Yuxuan pasti tidak tahu. Lin Yu mengepalkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Jangan menipu dirimu sendiri, Jiarong, jika bukan karena perencana terbaik, apakah orang-orang di bawah berani melakukannya? Selain itu, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, ini memang dilakukan oleh keluarga mereka. He Jinxiang menghela nafas. Wajah Lin Yu adalah rasa sakit yang tak terkatakan. Anda tahu, di dalam hatinya, dia selalu menggunakan Sen Yuxuan sebagai saudaranya sendiri. Apakah itu di periode Lin Yu atau periode He Jiarong? Yang menuntunmu cepat, ingatlah untuk tutup mulut. Melihat kulit Lin Yu tidak bagus, Lei Jun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pria bertato itu untuk mengambil tangannya dan berguling. Pria bertato itu baru saja bangun dan mengambil suaminya sendiri dan melarikan diri. Jiarong, jangan sedih, jangan khawatir. Tidak peduli siapa yang mengkhianatimu, Lei Jun tidak akan pernah mengkhianatimu. Kamu akan selalu menjadi saudaraku yang baik dan dermawan Lei Jun. Lei Jun mengulurkan tangannya di bahu Lin Yu ditekan. Lin Yu tersenyum dan menepuk tangannya dengan lembut. Aku punya sesuatu yang lain, jadi aku akan pergi dulu. Lei Jun menghela nafas, lalu segera pergi dengan orang-orangnya sendiri. Jiarong, perasaan manusia hangat dan hangat, lihatlah agak menjauh. He Jinxiang juga mengungkapkan emosi, dan dengan cepat memerintahkan beberapa pemandu belanja untuk merapikan konter di pintu. Lin Yu menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, Saudaraku He, aku ingin mendiskusikan perkembangan masa depan perusahaan denganmu. Jiarong, tidak ada diskusi atau tidak. Dalam hati, kamu selalu menjadi bosku. Tanpa kamu, aku mungkin masih bekerja di lokasi konstruksi sekarang. Karena ini adalah perusahaanmu, kamu tentu akan mengatakan segalanya. Lupakan, kata He Jinxiang dengan tulus. Lin Yu melirik He Jinxiang dengan sedikit rasa terima kasih, mengangguk, dan diam-diam mengambil keputusan. Apa yang tidak diketahui Lin Yu adalah bahwa sebuah mobil hitam diparkir di kejauhan He Ji Baoyu Pavilion, dan seorang pria berwajah persegi sedang duduk di kopilot. Itu adalah wajah persegi yang ditampar oleh pria paruh baya di kantor ibu kota. Pria. Segera seorang pria berjas biru muncul di dalam mobil dan berkata sambil tersenyum kepada pria berwajah persegi, saya telah membeli manajer Feng Yuanxiang. Dia menginstruksikan orang untuk menghancurkan toko He Jiarong. Ketika dia bertemu Sen Yuxuan, dia juga akan melakukannya. Saya mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Sen Yuxuan agar melawan He Ji. Nah, perceraian, ya, anakmu sedikit pintar. Pria berwajah persegi itu mengangguk, dengan beberapa persetujuan di matanya. Itu, ikuti kamu. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak punya otak? Jas biru itu tersenyum bahagia, dengan wajah puas. Pria berwajah persegi itu tahu bahwa selama dia memprovokasi konflik antara He Ji dan Feng Yuanxiang, maka He Ji tidak akan berpikir untuk memiliki kehidupan yang baik.
Mungkin tidak butuh waktu lama sebelum dia akan diremas sampai mati oleh Feng Yuanxiang. Di malam hari, Shen Yuxuan mengendarai Lamborghini hitam ke Huigu Plaza cabang Feng Yuanxiang. Rem tiba-tiba berhenti di pintu masuk toko, dan kemudian bergegas ke toko dengan keras, berteriak dengan marah, "Guo, bagaimana dengan Hui? Keluar dariku." Manajer toko Guo Hui sedang memilah-milah rekening di area resepsionis saat ini. Mendengar raungan Shen Yuxuan, dia berlari keluar dengan cepat dan dengan hormat berkata, "Tuan Shen, Anda." Bentak. Sebelum dia selesai berbicara, Shen Yuxuan bergegas dengan tamparan keras di wajah, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu menemukan seseorang untuk membuat masalah?" Guo Hui mencengkeram setengah dari wajahnya yang panas, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Shen, saya juga sedang mempertimbangkan Feng Yuanxiang." "Pertimbangkan ibumu." Shen Yuxuan menendangnya langsung ke tanah, menunjuk ke arahnya dan mengutuk, "Apa kau tidak tahu apa hubungan Lao Su dengan He Jiarong?" "Presiden Shen, Anda memperlakukannya sebagai saudara, tetapi dia tidak memperlakukan Anda sebagai saudara." Guo Hui juga cemas. Dia segera bangkit dari tanah, berlari ke dalam, mengeluarkan buku besar, dan menyerahkannya kepada Shen Yuxuan. "Presiden Shen, soalnya, sejak Hoki memasuki toko Huigu Plaza, kinerja kami dalam 3 bulan terakhir semakin buruk dan buruk. Bulan lalu, turun ke rekor terendah." Shen Yuxuan mengalami stagnasi, kemudian melihat-lihat buku rekeningnya, dan menemukan bahwa kinerja dalam 3 bulan terakhir memang tidak baik. Bulan pertama baik-baik saja, bulan kedua turun sangat tajam, dan bulan ketiga bahkan lebih buruk. "Tuan Shen, dekorasi batu giok Heji mereka berkualitas baik dan harga murah, dan mereka akan menghancurkan kita," kata Guo Hui dengan cemas. Sejak Heji memasuki Huigu Plaza, toko mereka dengan cepat menurun. Hari-hari menjadi sangat menyedihkan. "Aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa He Jiarong adalah saudaraku." Shen Yuxuan melemparkan buku rekening dan berkata dengan dingin, "Jika kamu memiliki lebih sedikit tamu, itu salah urusmu sendiri. Jika mereka tidak mencuri atau merampok, mereka akan menghancurkan kita. Itu adalah keahlian orang lain. Salahkan ketidakmampuan kita sendiri." Meskipun dia berkata begitu, dia merasa sedikit tidak bahagia. Ketika Lin Yu mendirikan toko batu giok, dia tahu bahwa dia juga mengajari Lin Yu beberapa pengalaman, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa toko giok Lin Yu akan berkembang seperti ini. Nah, dalam waktu sesingkat itu, 3 atau 4 cabang telah dibuka, dan sejumlah besar pelanggan lama di toko mereka juga telah terkikis. "Tuan Shen, Anda harus memikirkannya. Ini adalah toko Huigu Plaza kita yang sekarang sedang diperasnya. Mungkin seluruh Feng Yuanxiang yang akan diperas di masa depan," kata Guo Hui dengan getir. Shen Yuxuan tidak berbicara lagi, mengepalkan tinjunya, melihat ke kejauhan dengan tatapan yang dalam, dan hatinya luar biasa. Ya, jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, dalam beberapa tahun, Heji akan dapat menduduki seluruh pasar Yuhang di kota Qinghai. Ini sangat bagus untuk Feng Yuanxiang. Pukulan fatal. "Presiden Shen, selagi kita masih bisa menekan mereka sekarang, kita harus membunuh mereka tepat waktu. Kalau tidak, ini kita." Melihat Shen Yuxuan sedikit tersentuh, Guo Hui segera mengambil langkah maju dan berkata dengan getir, "Oke, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Ingat, meskipun itu sebuah kompetisi, kita harus bersaing dengan yang lain secara terbuka dan adil." Shen Yuxuan tidak berbicara dengannya lagi, dan kemudian berjalan keluar dari toko batu giok. Shen Yuxuan mengemudikan Lamborghini sampai ke pantai di daerah baru, menginjak pedal gas, dan berlari dengan liar di jalan terbuka, merasa sangat tertekan. Dia berlari ke pantai sebentar sebelum kembali ke markas Feng Yuanxiang. Setelah masuk, dia bergegas ke kantor ketua, dan kemudian mengetuk pintu dengan keras. "Siapa?" Suara kental Shen Hanshan datang dari dalam. "Ayah, ini aku." Shen Yuxuan buru-buru menjawab. "Silahkan masuk."
Setelah mendapat izin, Sen Yuxuan membuka pintu dan masuk, dan menemukan bahwa ayahnya berdiri di depan meja dengan seseorang berdiri di sampingnya. Jiarong. Sen Yuxuan menemukan punggung Lin Yu terlihat bahagia, tetapi segera teringat apa yang telah terjadi, senyumnya menghilang seketika, dan hatinya campur aduk. Kamu baru saja datang ke sini, Jiarong baru saja datang. Sen Hanshan tersenyum dan menyapa Lin Yu dan Sen Yuxuan saat mereka duduk di area resepsionis, lalu membuat teh, dan berkata sambil tersenyum, Jiarong, bicarakan saja tentang apa saja, ini semua tentang keluarga. Jelas Sen Hanshan tidak tahu Heiji dihancurkan. Paman, Yuxuan, saya di sini kali ini untuk mencari kerja sama. Lin Yu langsung ke pokok permasalahan. Kerja sama. Sen Hanshan sedikit terkejut, dan tersenyum, sejauh yang saya tahu, apa yang Anda ingat adalah bahwa Anda berkembang dengan sangat baik, dan pangsa pasar Anda dengan cepat dijarah. Awalnya saya ingin mencari waktu untuk belajar dari Anda. Paman memujiku, aku hanya sedikit masalah, aku datang ke sini kali ini, hanya ingin memanjat pohon besarmu. Lin Yu tersenyum, lalu mengeluarkan kontrak dan pergi ke Sen Hanshan. Satu tuet berbunyi, saya ingin membentuk mitra strategis dengan Anda untuk menukar 30% saham perusahaan kami dengan 5% saham perusahaan Anda. Jiarong, anggap ini serius. Sen Hanshan melihat kontrak itu dan sangat bersemangat. Dia sangat jelas tentang prospek pengembangan Heiji. Jika tren ini berlanjut, dia akan mengejar Feng Yuanxiang dengan baik. Bahkan mungkin membunuh perhiasan lini pertama domestik lainnya secara langsung. Jiarong, hebat. Sen Yuxuan juga sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan sangat bersemangat. Dia segera berlari dan mengaitkan leher Lin Yu, dan mencium wajah Lin Yu dengan keras. Aku sangat menjijikkan. Lin Yu langsung merinding. Sen Yuxuan menyeringai di belakang kepalanya. Dia mengkhawatirkan apa yang harus dia lakukan jika Lin Yu menjadi pesaingnya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi sekutu dalam sekejap. Jiarong, kamu punya rencana yang bagus, tapi aku punya rencana kerjasama yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah kamu setuju dengannya. Sen Hanshan berkata setelah membaca kontrak, aku akan memberitahumu, karena aku tahu kamu menghubunginya. Di pintu masuk Myanmar, saya selalu punya ide untuk bekerja sama, tetapi saya khawatir Anda tidak setuju, saya tidak malu memberi tahu Anda. Paman, kenapa kamu sopan denganku? Jangan ragu untuk mengatakan jika kamu punya pemikiran. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Itu masalahnya. Karena semua orang bekerja sama, kami tidak akan memisahkan Anda dan saya. Kami akan bergabung menjadi perusahaan baru. Saya telah memutuskan namanya, dan itu akan menjadi Heiji Feng Yuanxiang. Sen Hanshan terlihat cukup emosional bersemangat. Saat itu, Yuxuan dan saya akan menguasai 40% saham, dan Anda akan mendapatkan 60%. Paman, ini tidak bisa dilakukan. Ekspresi Lin Yu langsung berubah ketika dia mendengarnya, dan dia berdiri dengan canggung. Bukankah dia bandit? Nilai pasar Feng Yuanxiang adalah puluhan miliar, dan bagaimana dia bisa mengingat bahwa dia akan mati? 1 miliar, Sen Hanshan bahkan memberikan dirinya 60% saham. Ini hanya memberinya uang secara tiba-tiba. Ekspresi Sen Yuxuan juga berubah, aku tidak tahu apa ide ayahnya, tidak peduli seberapa baik hubungannya, dia tidak bisa memberi Lin Yu 100 atau 2 miliar begitu saja. Jiarong, duduk dan dengarkan aku. Meskipun perusahaanmu baru saja didirikan, aku tahu kamu memiliki sumber daya Myanmar Cangkou, yang setara dengan memegang pedang Sangfang. Sekarang sepertinya kamu dapatkan keuntungan saya, tetapi dalam beberapa tahun, saya mengambil keuntungan dari Anda. Saya juga menghindari wajah lama saya dan ingin meminta sedikit manis dari Anda. Kata Sen Hanshan sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Sen Yuxuan mengerti maksud ayahnya. Ya, jika Heiji berkembang seperti ini,
cepat atau lambat dia akan melampaui Feng Yuanxiang. Daripada diperas sampai mati oleh Heji, lebih baik kirim sedini mungkin dan melakukan upaya bersama untuk maju. Paman Sen, saya tidak tahu bagaimana menaruhnya. Selain itu, sumber daya di pasar ini berisiko. Mungkin suatu saat akan terputus. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Kami, Feng Yuanxiang, mengontrol sebagian besar pasar kota Qinghai. Selama Anda mengakses sumber daya, tidak akan butuh waktu lama. Hanya perlu 2 atau 3 tahun untuk menggandakan nilai pasar kami. Bertahun-tahun, saya hampir tidak bisa membayangkan, kata Sen Hanshan dengan riang. Dia sudah menemukan jawabannya. Sepertinya dia sedang merugi, tapi sebenarnya dia menghasilkan banyak uang. Tidak apa-apa, karena paman saya bilang begitu, maka saya setuju, tetapi ada satu hal, kedua keluarga kita masing-masing harus memegang 50% saham, kalau tidak saya tidak akan melakukannya. Kata Lin Yu dengan tegas. Bagus. Sen Hanshan mengangguk penuh semangat, menatap Lin Yu, matanya penuh gerakan, dengan aura anak ini, dia pasti akan menjadi naga dan burung phoenix di masa depan. Sen Yuxuan tidak bisa menahan tersipu. Pada sore hari, dia disihir oleh orang lain dan menganggap Lin Yu sebagai lawan. Dia tidak menyangka Lin Yu akan memberi dirinya keuntungan sebesar itu. Sen Yuxuan malu. Setelah Sen Hanshan dan Lin Yu mencapai kesepakatan, Sen Hanshan mengumumkan berita tersebut. Setelah pengumuman media, saham Feng Yuanxiang memiliki 3 batas harian selama 3 hari berturut-turut, dan kemudian mengalami kenaikan kecil. Jurus ini bisa dikatakan win-win solution. Feng Yuanxiang bagaikan macan bersayap, dan Heji seketika menjadi singa dari seorang guru TK. Kombinasi kuat dan kuat bukanlah suatu kerugian. Banyak penjual perhiasan di pasar ketakutan dan bersiap untuk barang bekas sebelumnya untuk mencegah kebangkrutan. Pada hari penggabungan Heji dan Feng Yuanxiang yang sukses, Sen Hanshan membawa sekelompok tulang punggung perusahaan untuk menghibur Lin Yu dan He Jinxiang. Sebelum pergi ke jamuan makan malam, Lin Yu melihat bahwa hotel itu sangat dekat dengan kediaman ibunya. Jadi dia menyapa Jiang Yan sebelumnya, mengatakan bahwa dia tidak akan kembali malam ini dan tinggal di tempat ibunya, siap untuk mabuk. Ketika Lin Yu dan yang lainnya sedang minum di lantai atas di hotel, sebuah mobil hitam diparkir di lantai bawah. Duduk di kursi penumpang adalah pria berwajah persegi, wajahnya sangat berat sehingga dia bisa memeras air, memegang koran di tangannya. Beberapa karakter besar di halaman depan adalah berita tentang pendirian Heji Feng Yuanxiang. Segera pintu kursi belakang terbuka, dan itu adalah setelan biru yang datang pada hari itu. Wajahnya sangat jelek, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria berwajah persegi itu menggulung koran, tiba-tiba berbalik, dan menamparkan dengan keras kepala jas biru itu, rencana perceraian. Rencana perceraian. Aku akan membiarkanmu pergi. Biarkan kau pergi. Tinggalkan ibumu. Bertentangan dengan pemandangan di dalam mobil, Lin Yu dan yang lainnya di lantai atas bangga dengan angin musim semi dan terus saling bersulang dengan anggur. Lin Yu tidak minum sup mabuk sebelum dia datang, dan berencana untuk mabuk berat. Akhirnya, setelah minum, Sen Hanshan mengirim seseorang untuk membawanya pulang. Dia keluar dari mobil dan menemukan bahwa supirnya telah mengirim dirinya kembali ke rumah Jiang, jadi dia langsung naik ke atas. Setelah masuk kamar, ia mengganti sandalnya dan membasuh wajahnya. Ia sedikit lebih terjaga. Setelah menggosok gigi dan membasuh kaki, ia mematikan lampu di ruang tamu. Lalu ia menyentuh kenop pintu kamar tidur. Memutar dan menemukan bahwa pintu sebenarnya tertutup. Dia tidak takut setelah ditutup, dia punya kuncinya. Lin Yu tersenyum senang, mengeluarkan kunci, dengan lembut membuka pintu dan masuk. Setelah meraba-raba dan berjalan ke sisi tempat dia biasanya tidur, Lin Yu melepas celana panjang dan lengan pendeknya, lalu naik ke tempat tidur dan menemukan bahwa Jiang Yan benar-benar tidur miring. Lin Yu hanya meremasnya,
dan tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Yan tampaknya berbeda hari ini, tidak mengenakan piyama dan piyama. Mungkin itu karena Jiang Yan merasa bahwa Lin Yu tidak akan kembali, jadi dia kurang terkendali. Lin Yu menjadi bersemangat sesaat, merasa sedikit lebih sadar, dan dengan lembut menarik sudut selimut sutra, dan kemudian dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke arah Jiang Yan. Tangannya berpura-pura secara tidak sengaja berjalan mondar-mandir di paha dan pinggang Jiang Yan, merasakan sentuhan halus dan lembut, tetapi dia tidak berani berjalan lebih jauh, takut Jiang Yan akan memalingkan wajahnya. Ketika tangannya bergeser maju mundur, dia secara tidak sengaja menyentuh pergelangan tangan Jiang Yan, dan kemudian dia menggelengkan hatinya. Tidak, kapan adik Yan punya lebih banyak gelang? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.